Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Ibu Nilu Sultami, dan pengajar praktik saya, Bapak Rahmat Lasaka. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang kedua, tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan dalam menyusun aksi nyata saya. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif. Ketiga, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam menyusun aksi nyata saya. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan guru dalam melakukan pemahaman budaya positif. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan anugerahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, serta nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 bersama rekan saya, yaitu Pak Indra. Pada hari ini kita akan membahas tentang membangun budaya positif di sekolah kita sendiri. Ya, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kalau misalnya saya bilang ibu guru hebat, jawabnya semangat luar biasa, gitu ya? Ya, ibu guru hebat, semangat luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, hari ini kita membahas tentang membangun budaya positif. Jadi di sini budaya positif yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif itu contohnya melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, sikap nasionalis atau cinta tanah air. Ya, selanjutnya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian pembuatan keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini yang disebut dengan budaya positif. Jadi jangan sampai kita lihat apa itu budaya positif, didengar-dengar, tapi kita sendiri tidak tahu itu budaya positif itu apa. Jangan sampai dibilang budaya mungkin dari daerah dibuat di sini. Ya seperti itu. Namun budaya positif itu tentang perubahan paradigma, disiplin, motivasi, kemudian pembuatan keyakinan di dalam kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi. Ya, untuk mengawali kita bahas dulu tentang
perubahan paradigma. Ya, jadi paradigma di sini yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu paradigma baru. Misalnya kita dulu di kelas itu guru memberikan sistem kepada siswa itu beda dengan sekarang. Jadi sekarang ini kita berpusat kepada peserta didik. Kan biasa kalau dulu ada sistemnya hukuman, dipukul kan. Nah, sekarang kan berbeda dengan dulu. Ya, di sini makanya ada istilahnya perubahan paradigma. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka dapat mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi peserta didik itu tidak ada lagi yang sistem pemaksaan, kemudian nanti dipuji baru dia mau, kan biasa begitu. Kemudian guru juga tidak ada sistemnya lagi memberikan hukuman. Biasa kalau misalnya kita guru datang terlambat, kelilingi lapangan. Jadi tidak ada sistem seperti itu. Atau tidak pukul, jewer, sebenarnya tidak ada lagi sistem hukuman. Ya, makanya dari itu kita mengadakan pengembangan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya dengan melihat kondisi lingkungan yang aman, disiplin, kemudian dilatih kejujuran juga buat peserta didik, bertanggung jawab juga. Ya, selanjutnya untuk mewujudkan ini semua, mewujudkan suatu budaya positif, kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi di sini kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas. Jadi nanti kedepannya bisa masing-masing perwalian itu buat keyakinan di dalam kelas. Tahu itu keyakinan di dalam kelas? Siapa tahu ada yang bisa memberikan pendapat tentang keyakinan kelas? Ya, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, langkah-langkahnya yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapatkan pendapat. Jadi anak-anak kita kasih kesempatan untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kan dulu siswa kita tidak tahu ini aturan apa yang sebenarnya kita dulu tidak harus dilakukan. Yang orang tahu itu cuma tata tertib, tapi orang tidak tahu ini dulu aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, maka dari itu kita membuat suatu keyakinan kelas yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Ya, contoh yang pertama, misalnya saya sebagai guru, kemudian ibu-ibu sebagai siswa. Jadi kita praktek saja langsung saja supaya lebih jelas apa itu pembuatan keyakinan yang dilakukan di dalam kelas antara guru dan siswa. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Semua itu pendapat itu serahkan kepada siswa supaya orang tahu, oh yang dilarang ini yang harus dilakukan seperti ini, begitu. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Langkah-langkahnya yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi siswa ini yang mengajukan suatu pendapat. Peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas? Coba. Di kelas tepat waktu. Ya.
Datang di kelas. Ya, kemudian selanjutnya apa lagi? Datang tepat waktu, masuk kelas. Terus? Ya, tidak mencoret-coret diri. Kalau boleh cepat-cepat. Aku belum baca. Tidak memukul teman. Ya, apalagi Pak Amran, Ibu Hajar, Cik Ma. Tidak mengemil saat pelajaran dimulai. Sampai 10. Ya, minimal 10 dulu. Ini nanti siswa yang bakal berpendapat sama, pokoknya terserah apa yang orang bilang ditulis. Diberikan kesempatan untuk berpendapat. Apa? Sudah. Lagi banyak. Pakai yang rapi. Pakai yang rapi. Ya, jadi bagian pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, tidak mencoret-coret dinding. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, tidak mengganggu teman. Kelima, angkat tangan ketika berbicara. Enam, tidak makan dan minum di dalam pelajaran. Tujuh, buang sampah pada tempatnya. Delapan, berpakaian yang rapi atau sopan. Sembilan, membersihkan kelas. ke-10 meminta izin jika keluar kelas. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu mengubah ini peraturan ini. Yang pertama, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif.
Jadi misalnya datang tepat waktu, ini kalimatnya sudah bagus atau bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah, karena kalau datang ke sekolah otomatis dia tetap masuk kelas, toh. Jadi dirubah ke kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, boleh itu ya? Kalau tidak menculat-culat dinding, apa kalimat yang bagus? Tidak menculat dinding. Apa saja tidak mencoret-coret dinding. Atau tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tetap berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, 4 ini tidak membuli teman ya. Karena itu sama itu kata. Tidak membuli teman. Menghindari perbuatan ini. Iya, menghindari perbuatan tidak membuli teman. Mematuhi peraturan dalam kelas. Dia selalu semua ini angkat tangan ketika berbicara, kalau boleh mematuhi peraturan atau apa? Mematuhi cara belajar. Tidak makan nasi ini, mentaati peraturan pembelajaran. Tidak makan atau minum di dalam kelas, mentaati peraturan pembelajaran di dalam kelas. Buang sampah, peraturannya berarti peraturan kelas. Apa tadi? Menjaga kebersihan sekolah. Ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas.
Berpakaian rapi dan sopan, membersihkan kelas, tiket, tanggung jawab terhadap atau membersihkan kelas saja. Selanjutnya bagian ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, di sini saya bagi nilai-nilai kebajikannya. Jadi cari di sini. Nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya di sini datang ke sekolah tepat waktu, dia sama kalimatnya dengan yang mana di sini supaya kita kasih rangkum satu saja. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nilai kebajikannya apa di sini kalau datang ke sekolah tepat waktu? Lihat di sini kalau ada memakai peraturan di situ. Dia masuk di bagian komitmen. Datang ke sekolah tepat waktu itu dia masuk di komitmen karena itu dia termasuk tata tertib sekolah, berpakaian yang rapi, pada saat upacara bendera memakai pakaian seragam itu masuk di komitmen. Ya. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas sekolah. Nilai kebajikannya apa? Di situ. Di situ kan ada disiplin, di situ ada nilai-nilai kebajikan, di situ ada. Coba lihat. Hah? Ya ini, tidak merusak fasilitas sekolah. Itu dia masuk di nilai kebajikan apa? Pak Iwan minta tolong. Misalnya ini kan nilai kebajikan. Kalau misalnya kan karena kita sama-sama dulu soal dulu, misalnya datang. Peduli tidak? Tidak peduli. Peduli. Boleh. Peduli. Berarti. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dia masuk di bagian apa? Bersyukur. Sepakat ini bersyukur atau di situ banyak ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ada. Bagian nomor 1 itu di atas tidak salah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bersyukur. 7. Bersyukur. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan bullying. Bullyingnya mencuri. Bullying contohnya menyakiti teman ini. Ya, tindakan kekerasan yang dilakukan kepada siswa antara siswa satu dan siswa yang lain. Kedamaian. Menghargai teman, di situ ada toleransi, di situ juga ada tertulis. Coba lihat. Toleransi ini kan sikapnya menghargai sesama suku. Toleransi.
Persahabatan boleh, toleransi dan persahabatan. Dia dua boleh nilai kebajikannya. Toleransi dan persahabatan supaya tidak kalah ya dorong antara teman satu dengan teman yang lain. Toleransi dan persahabatan. Kemudian angkat tangan ketika berbicara. Itu apa? Termasuk di apa? Nilai kebajikannya yang diambil. Angkat tangan ketika berbicara. Keberanian. Rasa hormat. Rasa hormat. Iya, rasa hormat. Kemudian yang keenam, mentaati peraturan pembelajaran. Bisa masuk di rasa hormat juga mungkin. Iya, mentaati peraturan pembelajaran. Tanggung jawab. Iya. Mentaati peraturan pembelajaran dia masuk di rasa hormat juga. Ya ini angkat tangan ketika berbicara. Menghormati. Iya. Itu saja rasa hormat sebentar. Kemudian iya, rasa hormat. 7. Menjaga kebersihan kelas. Peduli. Tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab dan peduli. Berpakaian rapi dan sopan. Komitmen. Komitmen. 8. Komitmen. Kemudian 9. Membersihkan kelas pada saat piket. Masuk di mana? Disiplin atau tanggung jawab atau peduli? Peduli? Peduli juga. Oh, kebersihan. Kebersihan. Kemudian 10. Minta izin ketika keluar kelas. Masuk di apa? Rasa hormat. Ya, rasa hormat. Iya. Ya, setelah kita menentukan nilai kebajikan dari suatu peraturan menjadi kalimat positif, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Iya. Ya, dia disebut dengan tabel T. Jadi huruf T dia. Dibikin apa dulu huruf T? Begini saja T. Oke. Kemudian tulis tampak seperti, ya tampak seperti. Kemudian tidak tampak seperti. Ya, yang pertama komitmen. Nanti diambil contoh satu-satu. Tidak kan ini kan cuma tinggal berapa? Jadi di sini. Kita lihat dulu nilai kebajikan. Berarti yang pertama kita ambil itu komitmen. 1. Kemudian peduli ini ada berapa? Ada peduli. Peduli 2. Nah, itu sudah tidak lagi kan? Ya, tidak usah lagi itu. Kemudian bersyukur 1, 3. Kemudian toleransi dan persahabatan. 5. Rasa hormat. 6. Tanggung jawab.
Peduli tak usah. Jadi ada 6 di sini nilai kebajikan. Yang pertama komitmen, yang kedua peduli, ketiga bersyukur, keempat toleransi dan persahabatan, kelima rasa hormat, keenam tanggung jawab, ketujuh kebersihan. Jadi ada 7. Kita bahas dulu minimal yang penting saja dulu. Komitmen, kemudian peduli dengan tanggung jawab. Ya, kita bahas dulu tentang kata komitmen. Tampak seperti misalnya di sini kan datang ke sekolah tepat waktu. Berarti tampaknya itu siswa ke sekolah tepat waktu. Ya, tidak tampak seperti tidak ada siswa yang datang terlambat. Begitu dia. Siswa ke sekolah tepat waktu. Tidak tampak berarti tidak ada siswa yang datang terlambat. Kemudian selanjutnya peduli. Peduli di sini contohnya tidak merusak fasilitas sekolah. Semua siswa bisa menjaga fasilitas Ya. dengan baik. Siswa menjaga fasilitas sekolah. Tidak ada siswa yang merusak. Ya, tidak ada siswa yang merusak fasilitas sekolah. Tepuk tangan buat Pak Amran. Ya. Bersyukur. Ya, ini. Ketiga bersyukur. Berdoa. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maksudnya itu tidak tampak, itu berarti tidak ada siswa melakukan pembelajaran itu kalau tidak berdoa. Jadi semua kegiatan ini dalam kelas itu sebelum dan sesudah itu harus berdoa dulu. Oke. Selanjutnya bagian kelima yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukannya itu tabel Y. Tadi T kan? Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau disebut tugas guru apa, kemudian tugasnya siswa apa, pembentukannya sebagai tabel Y atau huruf Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, di sini dilihat di sini. Misalnya terdengar berarti siswa berdoa. Kan terdengar kan? Berarti nampak, kelihatan.
Itu terdengar. Ya, terlihat apa? Misalnya tadi berpakaian yang rapi, kan kelihatan. Ya, berpakaian yang rapi. Itu terlihat kan? Ya, berperilaku berarti apa? Tidak mencorek. Ini apa tadi? Tidak merusak. Ya, betul. Tidak merusak fasilitas sekolah. Ya. Kemudian terakhir yaitu tugasnya guru. Jadi tugas guru itu apa? Tugas kita sebagai guru. Ini masuk di bagian kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi tugas guru itu apa? Kemudian tugas siswa itu apa? Jadi tugas guru adalah sebagai, kita guru sebagai apa? Ya, mengajar. Ini ada di papan. Ya, mengajar, mendidik. Membimbing. Ya, contohnya seperti ini ya. Tugas guru yang pertama yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Jadi jangan membeda-bedakan murid. Selanjutnya murid tugasnya adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali. Jadi maksudnya memeriksa tugasnya siswa itu dengan baik. Demikianlah tentang penyusunan keyakinan kelas. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, tenaga pendidikan yang sama-sama saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Indra William Alfa. Saya guru SD di SD Impres 1 Bayak, Kecamatan Loh Timur. Selanjutnya ini menjadi bagian tugas kami untuk jadi di sini sebenarnya kami bukan mengajarkan, tetapi bagaimana kita saling membagi praktik baik yang akan sama-sama kita pelajari untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf, saya di sini bukan menjadi guru bagi Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama belajar. Jadi setelah langsung saja kita masuk ke materi. Setelah terbentuknya keyakinan kelas ini, ada beberapa posisi-posisi kontrol guru yang harus yang ada dalam diri seorang pendidik atau seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengawas, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang ada, ya. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu guru mungkin sudah sering melakukan kelima posisi kontrol guru ini. Apalagi saya Bapak Ibu guru-guru senior di sini kemungkinan sudah melaksanakan 5 posisi kontrol guru ini, tetapi kita belum tahu bahwa posisi kontrol apa sebenarnya yang kita laksanakan. Jadi yang pertama yaitu penghukum. Jadi banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terutama yang viral karena ada beberapa kejadian atau kasus-kasus dunia pendidikan, terutama dengan bagaimana posisi penghukum ini yang sering dijalankan oleh guru di dalam
melaksanakan tugasnya, baik dia bertugas sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Jadi posisi penghukum ini adalah seorang guru yang berarti yang menjalankan posisi penghukum akan berkata patuh selalu untuk mematuhi aturan. Apapun ketika aturan tidak diikuti, selalu memberikan hukuman. Itu adalah salah satu posisi kontrol yang pertama, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin kita sering melakukan misalnya ada menyuruh siswa, kemudian bagaimana siswa itu tidak mau, kita memberikan kalimat seperti misalnya, kau tidak sayang lagi sama kau tidak sayang lagi sama, ada membuat sebuah kesalahan, tetapi langsung kau sudah tidak sayang lagi sama orang tuamu. Bagaimana itu menenangkan kepada siswa? Posisi kontrol itu membuat rasa bersalah bagi siswa. Kemudian teman, jadi dalam posisi guru sebagai teman itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi bisa jadi ada ketika siswa mengerjakan sesuatu itu hanya berdasarkan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam ketika disuruh oleh guru itu hanya hubungan yang terjadi antara siswa dan murid itu yang terlalu dekat. Itu posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai pengawas. Jadi posisi kontrol guru sebagai pengawas itu misalnya dia guru membuat semacam peraturan-peraturan yang memang harus diikuti. Misalnya, kalau kamu terlambat masuk kelas ini, kamu kurang poinnya. Jadi dia hanya sebagai pengontrol atau pengawas. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Jadi posisi ini memang yang paling disarankan bagaimana ketika menjadi seorang guru. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pengawas, dan bersama-sama siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer ini yang paling disarankan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Mungkin saya langsung lanjut saja Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya sudah sering kita laksanakan sebagai seorang guru, tapi kita jangan sampai ternyata posisi kontrol ini yang kita lakukan. Jadi ada beberapa, bukan berarti posisi kontrol ini tidak bisa dilakukan sebagai penghukum. Ada juga kita bisa menempatkan pada saat kapan kita menempatkan posisi sebagai penghukum, pada saat kapan kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, pada saat kapan kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Selanjutnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang terakhir yaitu bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah itu dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi siswa restitusi, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu bagaimana seorang guru itu mampu menjadi teladan bagi siswanya. Jadi dalam namanya segitiga restitusi ini, seorang guru itu bisa bagaimana kita restitusi itu, bagaimana kita bisa ketika ada siswa yang membuat kesalahan itu mereka bisa kembali normal dan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi setelah membuat kesalahan bukan berarti dia akan merasa bersalah terus, tetapi bagaimana kita sebagai guru mampu
mampu memberikan dia semangat, dorongan untuk bisa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi contoh-contoh pertanyaannya, misalnya kalau ada siswa yang bermasalah, validasi tindakan yang salah. Misalnya bahwa kita mengatakan kepada dia semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Itu merupakan satu validasi tindakan yang salah. Ya. Mohon maaf, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu stabilkan identitas siswa kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan pentingnya segitiga restitusi ini. Mungkin kalau saya sebelum mengikuti materi-materi pendidikan guru penggerak ini selalu pokoknya kalau ada siswa yang bersalah langsung ini sudah buat kesalahan. Padahal ada beberapa alur yang di segitiga restitusi ini harus kita stabilkan dulu. Bagaimana kita menyiapkan mentalnya dulu. Memang kita tahu dia salah, tetapi karena supaya kita stabilkan dulu, kita berikan dulu semacam pertanyaan bahwa semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Kemudian itu yang namanya kita menstabilkan identitasnya dia dulu. Kemudian yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah, bahwa kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh. Jadi bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu beberapa contoh untuk pertanyaan yang kita lontarkan ketika menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi di keyakinan mana yang telah dilanggar oleh siswa tersebut? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi kita mengembalikan mental siswa untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin cukup dari saya ya, itu beberapa penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mengenal tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Keempat, sebagai monitor atau sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Ya, jadi untuk di zaman yang sekarang ini, karena kita sebagai guru harus berpusat kepada peserta didik, jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik itu yaitu sebagai manajer. Ya, jadi kalau boleh sebagai penghukum itu tidak usah lagi diterapkan oleh seorang guru. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman kayaknya di sini masih boleh, tapi tidak usah terlalu dekat dengan sebagai teman begitu antara guru dengan siswa. Kemudian seorang guru jangan hanya sebagai pemantau, hanya dilihat-lihat seperti siswa. Ya, jadi posisi yang tepat kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Ya, jadi di sini manajer terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan apabila terjadi kasus yang ada di sekolah. Contoh kasus. Ini contoh kasus. Dibaca baik-baik. Ini contoh kasus. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat tentang kasus yang ada ini terkait kontrol posisi guru yaitu sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, di sini contoh kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti.
Ibu Eni. Nah, jadi ini Ibu Eni ini sebagai guru pengganti dari wali kelas 8. Karena wali kelas sudah sakit. Selanjutnya Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi ini Ibu Eni sementara di dalam kelas, ini siapa dulu, Vivi dan Natali ini bersikap seenaknya, yaitu tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Berarti dia sebagai apa itu dia? Kalau dia menyapa dengan baik, meskipun orang sudah atau ketahui dalam kelas, tapi Ibu Eni tetap menyapa dengan baik. Hah? Itu posisi kontrol apa? Ya, sebagai teman kan? Karena dia tetap bertindak dengan baik. Kemudian sambil mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Jadi Ibu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ini ucap dari Ibu Eni. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ya, jadi di sini untuk membahas menyelesaikan kasus ini, jadi apa yang harus ditindaki oleh seorang guru apabila ada siswanya seperti itu. Ya, selanjutnya setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Ya, jadi di sini dari pertanyaan ini, kasus yang pertama tadi kan sudah bisa dicerna? Ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi tadi yang sakit. Ibu Santi. Yang sakit. Iya, Ibu Santi dia yang sakit karena dia kan guru kelas. Nah, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Memberikan tanggung jawab kepada Ibu Ani sebagai Ya. guru penggantinya. Itu tadi yang pertama, tanggung jawab karena dia sakit, namun dia tidak lepas lagi seorang guru sehingga memberikan tanggung jawab kepada Ibu Eni. Ya. Selanjutnya yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kan orang ini melanggar tadi. Melanggar peraturan karena ketawa di dalam kelas. Nah, kemudian karena mereka salah, jadi mereka membuat suatu keputusan Natali dengan Vivi, yaitu mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap saling menghormati dan menghargai penerapannya melalui kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Apakah sudah betul atau belum? Tidak tepat karena tidak tepat kalau cuma di dan kita di sekolah itu kan ada beberapa guru jalurnya dibahas bersama atau Ini kesepakatan doang. Iya, berarti ini tindakan dorang berarti apa dulu melanggar keyakinan kelas yang terang buat, keyakinan kelas yang dibuat. Ya, apakah mereka sudah melanggar memang peraturan kelas? kalau tertawa tadi melanggar. Ya, melanggar. Kemudian mereka mengusulkan untuk mengirim email tadi kalau tidak salah itu. Ya, yang pertama mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Betul. Kemudian
tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Berarti mereka perlu menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Berarti setuju dengan apa yang mereka buat. Kemudian terutama tentang sikap saling menghormati dan menghargai penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ini kelompok ini mereka kirim ke Ibu Eni. Setuju atau bagaimana? Karena Ibu Eni ini kan sudah dikasih tanggung jawab, berarti dia tidak perlu laporkan ke kepala sekolah, langsung saja laporkan ke guru kelas Ibu Santi besok masuk. Ya, terima kasih. Ya, tapi kan berarti nanti Ibu Santi masuk baru disampaikan bahwa siswa 2 orang tadi itu Vivi Sampai kira Vivi dan Natali Vivi dan Natali ini siswa. berarti kalau siswa tentang berarti harus laporkan sama kepala sekolah. Kepala sekolah karena Atau guru kelas. Nah, guru kelas. Ini tinggal tergantung dari pendapat dari Bapak Ibu. Iya. Berarti usulannya sebenarnya harus dilaporkan kepada wali kelas. Kalau seandainya perwakilannya tidak masuk, Tidak mampu atau bagaimana? baru dilaporkan kepada lingkungan yang diuji. Betul itu. Jadi dilaporkan dulu sama perwalian, jangan dulu langsung ke kepala sekolah. Bisa begitu juga misalnya ada siswa yang nakal, itu jangan dulu langsung ke kepala sekolah. Kan gitu misalnya di SMP itu kan ada guru BK. Ya, lapor dulu ke guru BK. Kalau di SD itu ada perwalian, ya lapor dulu sama perwalian. Nanti kalau misalnya guru BK dan perwalian tidak bisa mengatasi, baru lapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa menindaki, berarti kedua orang tua seperti itu. Dipaham ini? Paham. Selanjutnya, Ini masuk. nah, jika Anda sebagai Pak Hasan, ini kepala sekolah ini, belum dikasih lihat tapi jawaban ini. Jika Anda sebagai Pak Hasan tentang kasus yang tadi ini, jika Anda sebagai Pak Hasan ini kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi ini Ibu Santi ini sudah melaporkan kepada pihak sekolah atau ke kepala sekolah. Bagaimana tindakannya Ibu sebagai kepala sekolah tentang Ibu Santi? Kalau menurut saya, tindakan itu sudah betul untuk melaporkan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah sudah tahu memang ketika ada masalah ini tidak bisa diatasi, kepala sekolah sudah tahu. Kalau saya melakukan dulu koordinasi bersama Tidak, maksudnya ada tindakannya Ibu Pak Hasan. Ibu Santi. Itu yang ditanyakan jika Ibu Pak Hasan, jika Ibu sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Iya, Ibu Santi. Betul itu. Ya, itu. Jadi supaya kita sudah mengetahui lebih awal tentang 2 anak ini. Ya, betul itu apa disampaikan Ibu Uce. Jadi jika Ibu Uce sebagai Pak Hasan, ini jawabannya yaitu saya akan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi dan Ibu Eni. Betul ini sekali, betul sekali maksudnya. Ya, macam tadi tuh, jadi Ibu Eni melaporkan sama Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi tidak bisa untuk menangani tentang kasus ini, jadi dia melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, apakah cocok kalau misalnya Ibu Santi ini tidak hadir, Ibu Eni itu harus masuk di dalam kelas terus? Setuju tidak kalau misalnya apabila Ibu Santi sakit,
Ya, misalnya dia sakit, kemudian apa pantas ini Ibu Eni ini masuk di dalam kelas pada saat Ibu Santi tidak hadir? Kalau itu tanggung jawab diserahkan sama dia, dia harus masuk terus. Jadi harus Ya, Dia coba kan- kasih satu-satu ini. Dia kan kalau begini, kalau saya baik-baik saja selama ibu ini tidak ada tanggung jawab lain itu. Kalau macam ibu ini mau mengajar juga, nah bagaimana? Nah itu. Dia kan posisi ibu ini di sini kan guru juga. Dia guru juga di sekolah. Guru Dia juga juga. punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya Ibu Santi tidak masuk, apa memang pantas Ibu Eni itu berjaga di dalam kelas? Misalnya kalau kemarin tuh saya PPG, apa pantas suruh misalnya Ibu Hajar masuk terus dalam kelasnya saya? boleh. Nah, Terus kalau dia memang ada pegang kelas, bisa dia mau pegang terus itu. Kecuali ada waktu yang terluang itu dia bisa menangani itu pegang kelas. Ya, jadi setuju Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak masuk, kemudian kita fokuskan kepada satu guru dan guru tersebut mempunyai tanggung jawab lain, berarti kita tidak bisa sepenuhnya untuk memberikan tanggung jawab terhadap guru yang punya tanggung jawab lain, kecuali misalnya dia tidak ada pekerjaan atau yang dia lakukan di sekolah tersebut. Misalnya ada waktu atau jamnya yang kosong, boleh dia mengisi di jamnya guru yang tidak ada atau yang lagi sakit. Ya, seperti itu contohnya. Mungkin sudah paham tentang segitiga restitusi. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Matia, guru kelas 2 SD Impres Boyo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Guru Herdawati Sulaiman yang telah memberikan materi kepada kita semua tentang budaya positif. Menurut pendapat saya, budaya positif ini sangatlah baik untuk diterapkan di sekolah kita, di mana nilai-nilai atau kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama dapat memotivasi siswa serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada diri siswa masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.